Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ini selamat datang nih Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ya, ini sudah beberapa kali ya. 3 kali ya. Ya, 3 kali ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Tegar TV, tema kita kali ini adalah peran dan progres Balai Veteriner Lampung dalam penanggulangan PMK penyakit mulut dan kuku di Provinsi Lampung. Ya, untuk lebih jelasnya memang kita nih pemirsa Tegar TV harus tahu dulu apa Balai Veteriner Lampung itu, Pak Dr. Hewan. Silakan Pak Dr. Baik, terima kasih Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan insya Allah salam sehat selalu. Ya. Terima kasih ini atas kesempatannya Pak Umar. Jadi mungkin perlu kami ulang, memang kami Balai Veteriner Lampung adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertanian. Di bawah Kementerian Pertanian. Pusat ya, vertikal ya? Ya, vertikal. Kami di bawah eselon satunya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Memang yang saat sekarang memang ya trennya ya baru masalah PMK ini. Dan dulu ini yang memang itu sentranya di PKH ini, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kami selaku UPT-nya PKH, memang kami juga memang tugas kami untuk penyidikan penyakit hewan. Nah, ini memang kami agak fokus jelas sebagian besar memang kegiatan kami fokus di PMK ini. Untuk mengendalikan PMK juga ya. Oh betul, termasuk kan untuk bisa di Lampung ini, ya jelas kan mungkin diawali dari tulang bawang barat yang kena kasus. Itu jadi, sekitar kapan? Tahun berapa itu masuk ini, PMK di Lampung ini Pak? Iya, jadi kan di tulang bawang barat itu kan 13 Mei. Oh, itu data masuknya 13 Mei 2022. Oh, ini kan sekali lagi kan PMK ini dideklar pemerintah kan tanggal 9 Mei 2022 yang di Jawa Timur itu. Oh, di Indonesia di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 4 kabupaten, kemudian di Aceh Kemiang 1 itu. Itu awal-awalnya masuk. Itu kan dekalnya 9 Mei. Nah, terus ternyata ini di tanggal 13 Mei di Lampung udah masuk itu. Sudah masuk ya. Iya. Pertama kali di mana itu? Jadi awal mulanya kan teman dinas melapor ke kami ke BVET. Nah, terus yaitu akhirnya kan ya sudah waktu untungnya itu kami sudah pernah ngasih VTM virus status media ke dinas-dinas di Lampung itu sekitar 15 kabupaten kota sudah kami kasih VTM itu masing-masing setiap dinas 10 yang rencananya sebenarnya untuk LSSD itu sebenarnya untuk lampi skin disease sebetulnya itu rencananya, tapi ternyata alhamdulillah LSD nggak masuk. Nah itu udah digunakan dulu aja untuk yang untuk PMK dulu. Tapi akhirnya mereka ngirim tempat kami. Nah, baru kami pastikan kan uji di lab kami. Tapi sebelumnya ini supaya jelas juga pemirsa Tegar TV ini penyakit PMK itu sendiri apa sih itu? Jadi kan mungkin kalau kita ingat kalau di Indonesia kan COVID itu ya COVID-19 itu ya. Ini kan PMK juga penyakit mulut dan kuku, ini juga penyebabnya virus, dan memang ya itu ya, memang yang hebatnya sekali lagi kan penyebarannya itu sangat cepat sekali penyebarannya. Ya sudah, misalnya di satu kandang misalnya itu ada 5 ekor, satu kena ya sudah itu nanti dalam 1-2 hari kena semua itu yang misalnya di satu kandang ada 20, misalnya itu 1-2 ekor kena, ya sudah itu nanti satu kandang akan kena itu. Jadi ya itu memang sekali lagi pengaruhnya sangat besar sekali. Sudah sangat merugikan petani-peternak kita atau Pak. Itu di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung itu Pak Dokter. Memang bertahap, jadi sekali lagi di Mei itu kan ada 3 yang kena di tulang bawang barat, Mesuji, kemudian tulang bawang, 4 sama di Lampung Timur. Itu 4. Habis itu disusul di Metro itu sudah 22 Juni itu Metro itu. Jadi yang Mei itu pertama tulang bawang barat, kemudian Mesuji, kemudian tulang bawang, dan Lampung Timur. Nah, baru Juninya itu Metro.
kemudian Pesawaran, kemudian Lampung Tengah, kemudian Kota Bandar Lampung, kemudian Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Tanggamus. Pesisir Barat baru saja ada 22 Agustus di Pesisir Barat itu. Gitu. Jadi dari 15 kabupaten kota itu yang terkena 13. 13. Yang belum terkena itu Pringsewu sama Lampung Barat, yang kan dua itu. Insya Allah nggak sampai Pringsewu dan Lampung Barat ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu, oke. Ya. Ya, makanya ini kan ya kejar-kejaran dengan waktu. Dalam artian gitu. yaitu Tapi selama ini adanya penyakit PMK tentunya Pak Dr. Hewan sebagai Kepala Balai Veteriner Lampung ini cukup sibuk untuk ya gitu ya. ya begitulah, oke. Jadi kan ya, akhirnya ini kan rata-rata pasti mereka ada yang minta diinvestigasi, Pak. Jadi kan mereka lapor, terus mereka menggunakan Pak Kadisnya mohon kepada ke kami Bifet Lampung untuk investigasi. Nah, kayak itu Bapak, memang ini kami investigasi, kami datang langsung, tim kami datang langsung, kemudian mengambil sampel. Nah, kemudian di situ juga sekali memang termasuk itu langsung KIE ke mereka toh. Sekali lagi supaya itu nanti tidak menyebar ke peternak yang lain. Soalnya ya itu sekali lagi kalau pengalaman yang di Bangka Belitung yang duluan terjadi itu ya, itu rata-rata para peternak itu karena saling ngaruh kayak gitu ya, karena apa itu mereka itu saling apa itu sosialnya masih bagus, masih saling menengok gitu. Ya itu mereka, wah ini kok sapinya sakit, coba gejala seperti apa, nah, mereka datang, nah setelah datang mereka pulang langsung ngasih pakan ke ternak mereka sendiri. Akhirnya kena. Ya, itu ternaknya ternak sapi ya. Sebagian besar kebanyakan sapi. Memang kalau kambing kan gejala klinisnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau sapi itu kelihatan sekali. Memang kalau di Lampung juga ada kerbau sih yang tulang bawang itu kan ada kerbau yang di rawa itu ya. Kena juga kerbau itu. Nyampe ratusan itu yang di rawa itu yang di tulang bawang gitu yang itu. Ya, tapi alhamdulillah sih kalau kerbau lumayan cepat untuk penyembuhannya itu kan itu. Pak Dr. Hewan, kalau misalnya sekarang kan bulan September, sebelumnya itu kapan itu mulai PMK dan sudah berapa lama ya PMK di Lampung lah khususnya? Ya, sekali lagi Lampung itu kan itu harus untuk memastikan itu PMK atau bukan, itu kan harus dilakukan pengujian, Pak. Tidak boleh cuma melihat doang, soalnya kadang kan gejalanya mirip. Gejalanya mirip, yang apa berbusa. Yaitu mungkin jangan-jangan itu bukan PMK lah, makanya untuk memastikan itu memang sampel ada yang dikirim langsung ke tempat kami atau tim kami datang ke lokasi, kemudian itu dilaksanakan pengujian, dipastikan pakai PCR, pastikan ini positif ya sudah, langsung nanti ya kami bikin laporan hasil ujinya, kami serahkan ke kepala dinas kabupaten termasuk provinsi. Untuk memastikan ternyata di kabupaten ini sudah positif. Baru setelah itu memang kewajiban kabupaten itu untuk ngentri ke Isiknas. Ngentri ke Isiknas toh, jadi akan ketahuan betul ini misalnya tuh babak itu sudah positif gitu. Gitu ya. Dan itu kan sebenarnya itu nanti kan kalau waktu itu sebelum belum ada surat edaran itu kan ya sudah, kalau kabupaten itu misalnya itu positif, ya hewannya nggak bisa keluar masuk gitu kan. Gitu ya. Yang makanya kan mungkin sebagian ada yang beberapa kabupaten, ya walaupun sudah positif, mereka nggak ngentri ke Isiknas. Gitu ya. Wah itu yang boleh, harusnya mengentri ya. Harusnya. Jadi kan maksudnya itu kan nasional, Pak ya. Jadi kan langsung ketahuan. Termasuk nanti kan misalnya itu teman-teman daerah yang lain. Kalau Lampung kan itu Pak ya, kan banyaknya pada ngambil ternak dari sini, dari Lampung. Ada yang dari ada dari Riau, ada dari Batam, ada dari Bangka Belitung. Mereka kan kepala karirnya kan membayar saya, Pak Hasan. Iya betul. Kabupaten ini betul masih negatif ini itu. Ya itu yang Dan sementara kan ya memang datanya kan sama, data kan dari Isiknas sih semua itu. Ya itu, ya kami
ya bagaimana juga harus menginformasikan lah ya pada yaitu Mas, emang bagaimanapun juga itu kan memenang kabupaten Pak. Oh iya, betul. Ya, laporan hasil uji yang itu sudah kami sampaikan, terus pihak kabupaten dan provinsi itu yang untuk ngentri ke Isignasnya itu kewajiban mereka. Oke. Yaitu, soalnya sekali lagi memang tanggapan dari masing-masing kepala daerahnya. Iya. Itu macam-macam. Ya paham karena kan mereka bupati juga ingin melindungi itu sih daerahnya, supaya mereka tetap bisa melalui lintaskan ternaknya. Jadi memang sekali lagi memang PMK ini ya penyakit yang cepat menyebar, tapi juga penyakit ekonomi yang memang karena di situ memang ada jual beli ternaknya, apalagi Lampung kan dengan populasi 850.000 populasi anunya lah, itu kan dibutuhkan betul dari daerah yang lain. Mereka ya itu yang mereka cuma daerah semacam memakai dalam artian dibeli dari Lampung, kemudian dibawa ke lokasi, kemudian potong hewan gitu ya. Pak Dokter Hewan, kita akan lanjutkan dialog spesial kita ini menarik nih soal penyakit PMK. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dengan Dokter Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Kepala Balai Veteriner. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Di sesi 1 dan 2 sudah banyak hal kita bahas terkait dengan peran Balai Veteriner di Provinsi Lampung terhadap pencegahan penyebaran virus PMK yang saat ini melanda di Provinsi Lampung khususnya. Tadi kita bicara terputus ini Pak Dokter Hewan soal peran Balai Veteriner. Ada yang pertama penyidikan, investigasi, yang kedua monitoring virus, ya kan, pasca vaksinasi ini ya kan. Memang perlu juga dimonitoring hasil penyebaran virus itu ya. Iya, jangan sampai yaitu nanti ternak sudah divaksin, tapi ternyata vaksinnya kurang berkualitas. Tapi tidak hasilnya protective. Tadi kata Pak Dokter, alhamdulillah, makanya untuk memastikan kan harus diuji. Makanya ini sampel kami ambil, kemudian kami uji, dan alhamdulillah sekali lagi ini dari tiga kabupaten kota ini, alhamdulillah tiga-tiganya di atas 90% gitu ya. Itu peran ketiga ini itu menuju zero kasus ya. Itu gimana sih maksudnya Pak Dokter Hewan? Kalau yang tadi, apakah perlu kami jelaskan untuk kerjasamanya dengan teman-teman dinas untuk yang monitoring ini? Karena sekali lagi sampelnya itu lumayan banyak. Akhirnya mau tidak mau kami harus kerjasama dengan teman-teman dinas yang di Lampung ini, yang 15 kota ini. Soalnya yaitu, dan memang yang mengetahui ternak tersebut itu mana yang divaksin pertama dan kedua itu kan teman dinas yang tahu. Iya, betul. Yaitu akhirnya kan kami rakor di MRCA itu untuk bagaimana itu nanti kami koordinasi untuk pengambilan serum tersebut, Itu yang rakor di Hotel MRCA kemarin itu untuk koordinasi itu untuk pengambilan sampelnya. Dan ini alhamdulillah kan kami sudah mulai, sudah sebagian memang jelas kebutuhan bahan-bahan dasarnya kami yang mensuplai, apakah itu mungkin speednya, apakah mungkin kelengkapan alkoholnya, ada yang lainnya itu kami siapkan. Nah ini kami sebarkan ke dinas. Terus nanti kami juga waktu di lapangan juga akan ngasih contoh dulu bagaimana cara pengambilannya. Walaupun insya Allah sih teman-teman dinas sudah biasa. Tapi untuk memastikan supaya betul-betul pada waktu ngambil sampel itu nanti tepat, tim kami terjun ke lapangan ngasih contoh langsung sekali lagi supaya sampelnya tidak rusak, handlingnya benar, sampelnya tidak lisis, sehingga pada waktu kami uji itu betul-betul memang sampelnya bagus, sehingga itu nanti hasilnya akan betul-betul mewakili dari sampelnya. Jangan sampai yaitu karena sampelnya lisis terus hasilnya kurang baik gitu, nanti kan bukan masalah kualitas vaksinnya, itu cuma karena masalah handling sampelnya yang dikirim ke balai kami yang kurang pas. Makanya kami yaitu sekali lagi di MRCA kami koordinasi untuk monitoring pasca vaksinasi itu ya.
Karena sekali lagi memang sampelnya banyak dan kami memang punya wilayah kerja di 4 provinsi. Oh iya. Ya, akhirnya ya itu kami bagi-bagi tugasnya dan alhamdulillah itu juga dari anggaran kami memang sudah disediakan per sampel kan 50.000 itu per sampelannya itu. Yang perlu kerjasama iya Pak itu. Dokter Hewan. Iya itu ya, soalnya sekali lagi jelas yang tahu ternaknya divaksin mereka. Kemudian sekali lagi personilnya tempat kami juga sangat terbatas, lama nggak mau. Sementara ini kan harus akhir Desember itu sudah selesai diuji anunya itu akhir Desember. Itu harus sudah selesai diuji untuk kami memberikan laporan ke Jakarta bagaimana kualitas dari vaksin ini. Terus bagaimana termasuk mungkin pelaksanaan vaksinasi di lapangan itu benar atau tidak. Memang itu nanti akan kelihatan dari hasil monitoring pasca vaksinasi ini seperti itu. Laporannya ke pusat akhir Desember ya. Itu kan, yang kalau menuju zero kasus itu gimana itu Pak? Nah itu Pak, zero case ini. Jadi sekarang sih alhamdulillah dengan SE 5 dan 6 ini sudah sudah di step bahwa ini sebetulnya ada zona-zona. Zona putih itu misalnya di Bandar Lampung, itu misalnya sebelumnya kena PMK ini. Misalnya terakhir itu di bulan misalnya 1 Agustus itu sudah nggak ada laporan atau semua ternaknya sembuh. Terus mereka bisa mengajukan ke tempat kami. Tolonglah kami disurvei untuk memastikan itu memang daerah kami memang bisa ngajuin ke zona putih gitu ya. Nanti bebas artinya. Nanti tim kami akan ngambil sampel 2 minggu setelah tanggal 1 berarti tanggal 15-an kami terjun ke lapangan. Kemudian kami uji. Nanti misalnya itu hasil ujinya negatif. Nanti dilanjut lagi 2 minggu berikutnya. 2 minggu berikutnya. Berarti sekitar tanggal 30 Agustus itu kami ambil lagi. Itu nanti misalnya itu nanti juga negatif. Masih negatif. Baru itu keluar zona putih. Zona putih. Itu dengan berbagai haknya. Soalnya ada kewajibannya itu nanti ada nomenangnya itu dengan zona-zona ini. Untuk lalu lintas ternaknya dan lalu lintas bahan-bahan itu, bahan-bahan itu hewannya itu ada jelas kalau zona putih itu nanti kan peluangnya untuk bisa mengedarkan ternaknya itu lebih mudah. Betul karena sudah dinyatakan putih bebas dari penyakit PMK itu ya. Memang untuk berikutnya yang zona berikutnya itu memang zona hijau. Zona hijau itu dibutuhkan waktu lumayan lama itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi misalnya di Bandar Lampung terakhir kasus itu 1 Agustus. Itu nanti mereka bisa mengajukan zona hijau dengan syarat yaitu masuk ke tempat kami. Nanti kami di September awal ngambil sampel. Kemudian kami uji. Misalnya itu negatif. Lanjut nanti setiap bulan selama 2 tahun itu kami uji terus. Dipantau ya? Dipantau lewat apakah uji maupun gejala klinis. Nah setelah misalnya 24 bulan itu misalnya itu negatif terus, nah itu baru dapat zona hijau. Begitu ya prosesnya ya. Iya. Makanya ini kan jelas ya teman-teman daerah kemarin kan itu belum bentuk zero case, dalam artian itu memang 0 kasus. Yaitu dengan harapan mereka kan dengan zero case ini itu nanti kan bisa mendapatkan status apakah zona putih. Kalau zona hijau memang butuh sekitar 2 tahun itu. Itu nanti dengan berbagai haknya. Dan sekali lagi kalau kami lihat sebetulnya di sini sih ya alhamdulillah dengan berlomba gitu, akhirnya juga teman-teman Pemda itu care, langsung Pak Gubernur, langsung Pak Bupati, langsung Pak Wali Kota pada terjun langsung menggerakkan timnya dari dinas untuk supaya bagaimana caranya bisa zero case ini. Ya, kan Lampung kan termasuk yang 6 kabupaten, 6 provinsi yang masuk zero case kemarin itu. Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan provinsi ya. Yang dari 24
baru 4 provinsi Iya, kan kita kan baru 4 provinsi banyak kena dari 34 itu kan baru 4 yang kena. Nah itu Jadi provinsi Lampung itu termasuk yang dapat sebenarnya menuju Yerokes saya kan Yerokes, menuju iya. Yerokes saya kan betul Yerokes memang ya itu sih itu kan berat. Benar. Menuju ke Posisinya udah menuju aman lah. ya itu. Gitu ya. Oke. Kami kan ya kami teman-teman kesehatan hewan kan ya apa betul nih bisa langsung Yerokes. Tapi kalau menuju Yerokes ya mungkin namanya menuju ya. Ada proses-proses pengujian ya. Ya itu dan ya bagaimana juga sebetulnya sekali lagi ini sih jelas akhirnya teman-teman Pemda juga care, teman-teman dinas juga terjun all out, kemudian ya bagaimanapun juga ini kan tetap akhirnya kan tetap berlomba dengan waktu Pak. Berlomba waktu dalam artian yaitu yang paling efektif kan tetap vaksinasi. Betul. Nah iya, yaitu akhirnya kan dengan misalnya itu hewan sudah divaksinasi, itu kan peluang untuk tertular PMK kan kecil. Yaitu akhirnya kan yaitu mereka pada berlomba supaya segera divaksinasi. Betul. Sehingga ya sekali lagi apa itu mudah-mudahan ternak-ternak yang dipelihara para petani-peternak kita itu memang sudah terbentuk kekebalan. Betul. Sehingga misalnya itu ada penyakit PMK yang masuk itu sekali lagi gejalanya ringan ya kan sudah kebal lah ya, itu sudah kebal dari tubuh ya kan yaitu apa itu dan sekali lagi ini kan ya alhamdulillah kan anggaran juga sudah digelontor dari Jakarta kan jadi kan ya memang teman-teman dinas juga disupport termasuk untuk kelengkapannya apakah mungkin sempitnya apakah mungkin kan disupport dari Jakarta termasuk alhamdulillah termasuk ya sekedar orang lelah teman-teman di dinas itu juga sudah disiapkan. Ya sekali lagi memang ini berlomba dengan waktu. Betul. Duluan PMK masuk dulu atau ternak sudah divaksin. Itu duluan itu. Ya, kalau sudah divaksin ya insya Allah kan ternak sekali lagi aman. Sehingga PMK bisa dikendalikan seperti itu. Ya. Pak Dokter Hewan ini kan peran Balai Veteriner ini juga soal lalu lintas ini. Jelasnya itu gimana ini? Betul. Ya sekali lagi memang sebetulnya memang untuk permentan lalu lintas itu baru digodok, memang ini masih draft. Ya memang sementara karena memang permentan lalu lintas itu belum terbit. Kita akhirnya menggunakan SE6 salah satu posisi terakhir itu. SE6 dari Satgas itu memang yaitu di sini ada lalu lintas. Jadi lalu lintas jadi misalnya itu di SE tersebut disetet bahwa misalnya itu dari Lampung Tengah. Misalnya mau ngirim ke Bangka Belitung. Nah, itu ternak bisa dikirim ke Bangka Belitung asalkan sebelumnya sudah dikarantina dulu selama 14 hari di situ. Dikarantina terus 14 hari biasanya itu memang nggak bergejala dipastikan itu nanti diambil sampelnya dikirim ke tempat kami untuk kami uji. Balai Veteriner dikirim ke veteriner kami uji. Kalau dinyatakan negatif ya itu nanti teman dinas Lampung Tengah bisa menerbitkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Nah baru itu nanti ternak tersebut itu bisa dikirim ke Bangka Belitung. Nanti Bangka Belitung akan melihat sudah ada belum pesawat-pesawat yang ada. Sudah diuji belum, kemudian sudah SKK-nya belum. Kalau sudah itu sudah lengkap baru bisa masuk ke Bangka Belitung supaya tidak menyebarkan virus PMK. Betul. Makanya kan yaitu memang betul-betul yang dilalu lintaskan ini itu betul-betul memang ternak tidak terkena PMK. Gitu. Sekali lagi yaitu kalau ternak itu misalnya terkena PMK kemudian dilalu lintaskan ya sudah nyebar kemana-mana ya sekarang Bengkulu itu Masya Allah sekarang itu laporan tiap hari Signas tuh 120 laporannya tuh ya itu sih emang sama soalnya ternyata memang di Bengkulu ternyata kan pembelajarannya ekstensif Pak jadi di sawit jadi di sawit di kebun sawit gitu ternak dilepas kemudian ya itu kalau kena ya biasanya semuanya kena padahal di sawit itu populasinya bisa di atas 500 kadang jadi mereka pakai 100 loh. Ya tim kami karena di telepon, Pak betul loh. Oh betul ini aja Pak
yang kami mampu untuk mengobati kalau populasinya di atas 500 ya populasinya gitu. Ya itu sekali lagi ya itu memang ini rata-rata itu penularannya karena lalu lintas Pak. Lalu lintas. Makanya mau nggak mau memang jelas. Tapi memang harus dikontrol itu lalu lintas Betul, ternaknya. iya, memang ya itu ya, memang ya diakui, memang checkpoint kita sebelum Checkpoint. PMK ini memang kita lumayan agak lemah. Ya. Kalau yang antar pulau sudah ada karantina ya. Ini yang sedikit masalah memang yang antar kabupaten ini yang Antar kabupaten. misalnya satu pulau Sumatera gini. Nah, misalnya itu Lampung ini mau ngirim ke Bengkulu kan sama satu pulau itu. Satu pulau. Kan nggak lewat itu karantina ya. Iya. Makanya Kalau antar pulau lewat karantina misalnya dari Jawa ke Iya. Sumatera itu kan Iya. pasti lewat pelabuhan ya. Iya. Nah, itu lewat checkpoint lewat karantina ya kan. Itu malah ketahuan. Iya. Yang repot ya satu pulau ini yang Iya. ya itu akhirnya kalau harus kurang lebih hati-hati lah. betul nggih. Nah, itu Gitu. nggih. Ya, Pak Dokter Hewan ini menarik ini, tapi nggak terasa waktu ini. Iya betul Ya, nggih. Kita berada pada penghujung sesi ketiga. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Pak Dokter Hewan. Siap nggih. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini menarik, ini dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, mengenai penyakit mulut dan kuku yang terkena di ternak sapi kita umumnya. Ya, Pak. Ya. Ini Pak Dr. Hewan ini tadi kan ada pos vaksinasi Ya, pos ini ya, monitor pasca vaksinasi, di gitu. pasca vaksinasi yang di Oke. 3 daerah ini. Ini gimana ceritanya nih Pak Ya, Dr. oke. Hewan? Ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kami sudah punya ELISA kitnya. Ini kan menggunakan ELISA kit SP dan NSP itu ya. Nah, itu dari 3 Kabupaten. daerah, ya, jadi Kabupaten Pesawaran, Ya. kemudian Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro. Ya. Itu kan kami ambil sampelnya. Pesawaran itu 73 sampel, kemudian Metro itu 85 sampel, kemudian Lampung Selatan itu 80 sampel. Jadi alhamdulillah ternyata dari hasil uji ELISA Ya. itu Pesawaran itu dari 73 sampel itu yang positif itu ada 73, yang negatif 1, berarti sampel semuanya 74 berarti ya. Iya. 74 sampai 74, yang negatif cuma 1, yang 73 positif. Kemudian Metro itu dari 85 sampel itu ternyata ke 85-nya sebenarnya positif. Positif. Itu artinya apa sih? Artinya berarti memang terbentuk kekebalan, protektif. Oh, Iya. iya. Hasil dari vaksinasi. Iya, itu memang terbentuk kekebalan di ternak tersebut. Dan Lampung Selatan dari 81 sampel itu yang positif 80, yang negatif 1. Iya. Jadi alhamdulillah berarti memang vaksin ini Iya. yang sekarang diedarkan ke petani-peternak kita itu iya. dan yang sudah diaplikasikan divaksinasikan itu alhamdulillah Efektif. hampir efektif untuk protektif untuk terbentuknya kekebalan di ternak tersebut itu yang itu terhadap virus PMK ini terhadap ya. virus PMK ini ya nggih. Itu hampir 99% sebetulnya kalau dilihat ini Bang. Nggih. Memang sedikit kelemahannya ini kan ternyata dari hasil uji ELISA NSP kami itu memang ternyata masih ada yang positif. Ini NSP ini kan untuk mengetahui sebetulnya itu ternak tersebut itu sudah terinfeksi PMK atau belum alami gitu. Iya. Nah ini ternyata dari Pesawaran ini ternyata ada 21 yang positif ELISA NSP. Berarti memang ada beberapa ternak yang itu dalam kondisi sakit. Oh gitu ya. Divaksin. Oh iya. Padahal kan memang seharusnya sebelum terkena PMK harusnya diberi kekebalan. Harusnya ternak sehat yang divaksin itu. Iya. Tapi ya kadang ya mungkin karena mungkin nggak kelihatan atau klinis, ya mungkin akhirnya kan teman-teman dinas melakukan vaksinasi. Begitu ya. Iya. Jadi rekomendasinya dari hasil uji pos vaksinasi ini apa aja nih Pak Dr. Hewan?
Jadi yang pertama jelas alhamdulillah ini kualitas vaksinnya bagus. Oke. Kemudian teman-teman dinas pada waktu melaksanakan vaksinasi juga sesuai dengan SOP yang ada, Iya. sesuai prosedur yang ada. Kemudian termasuk rantai dinginnya juga sudah tepat. Betul, Kemudian dosisnya juga sudah tepat, cara nyuntiknya juga sudah tepat, sehingga memang terbentuk kekebalan yang bagus. Jadi kalau dari kesimpulan itu kita nggak perlu khawatir dong terhadap penyebaran penyakit PMK ini ya Pak Dokter ya? Ya, oke. Jadi mudah-mudahan nanti untuk tahap berikutnya Iya. vaksin PMK-nya juga seperti ini, dalam artian betul berkualitas, sehingga iya. betul-betul terbentuk kekebalan tubuh di tanah tersebut. Sehingga kalau sudah terbentuk kekebalan tubuh itu nanti misalnya itu ada PMK yang masuk, itu nanti kan Iya. gejalanya cuma ringan. Gitu. Iya. Jadi Dan kayak itu COVID menuju ini. kasus zero Ya, itu oke, tadi, ya, Pak oke. Dokter ya? Oke. Ya di samping itu memang ya mungkin ya sedikit menjadi catatan ke teman-teman dinas, ya akan lebih baik kalau yang divaksin itu yang kondisi hewannya sehat. Sehat, Biasanya kalau nanti misalnya itu dalam kondisi sakit. sudah terinfeksi PMK, kemudian Iya. kemudian divaksin itu nanti akan terdetek lewat ELISA NSP ini yang ada itu. Jadi sebetulnya akan kurang efektif. Sekali lagi memang harusnya kan persyaratan untuk bisa divaksin itu kondisi hewannya sehat seperti itu. Ya mudah-mudahan sekali lagi memang ya mungkin teman-teman dinas ya mungkin kadang dikecatatkan juga untuk artinya populasi yang harus divaksin, dan mungkin juga karena memang nggak kelihatan gejala klinisnya yang mereka memang betul sehat karena memang ya itu yang tidak kelihatan ya baru kelihatan kalau misalnya diuji itu baru akan kelihatan. Tapi ini bisa dikatakan nih sama Pak Dokter Hewan bahwa vaksinasi itu efektif 90% ya? Iya, ini di atas 99% ya kalau lihat kan ini maksudnya memang betul-betul protektif betul. Vaksin yang Dan kita sekarang beredar ini. Provinsi Lampung menuju aman. Bisa ulang nggih, Iya. dan memang itu kan Lampung itu termasuk 6 provinsi yang mendapatkan zero case, plakat zero case, sertifikat zero case dari langsung presiden gitu ya. Oh gitu. Artinya, Alhamdulillah. jadi langsung Pak Gubernur itu mendapatkan piagam itu Zero case. Iya. Lagi bang ini kan kerjasama dari semua pemerintah daerah, apakah Pak Gubernur, apakah Pak Bupati Wali Kota, dan termasuk teman-teman dinas. Yang mereka alhamdulillah maksimal untuk penanganan ini. Betul. All out ya. All out. Pak Dokter Iwan ini karena ini sesi terakhir ini, sesi keempat ini closing statementnya bagi dinas atau bagi petani dan peternak dalam penyebaran PMK ini gimana Pak Dokter? Silakan. Iya. Mungkin sedikit kami tambahi, memang yang agak vital ini nanti tim kami akan terjun untuk mengecek terutama ternak-ternak yang dulu itu hasil uji labnya itu sudah positif, kemudian kalau masih dipelihara itu masih dipelihara atau tidak. Kalau itu misalnya itu yang dipelihara itu betina, ingin kami pastikan. Soalnya sekali lagi PMK ini kan karier. Carrier ya, pembawa itu ya. Jadi maksudnya sebetulnya sudah sembuh, tapi ternyata itu di organ tubuh dari ternak tersebut itu ternyata masih mengandung PMK. Iya, masih carrier ya. Carrier. Nah, untuk memastikan itu nanti kami akan ngambil sampel, memang itu oroparing, swab oroparing. Memang itu nanti menggunakan alat probang, alatnya khusus untuk ya kayak yang dulu di COVID itu ambil di oroparing. Ternak sapi betina ya. Soalnya kan kalau betina kan pasti dengan harapan kan dikembangbiakan Pak. Iya, produktif ya. Produktif gitu loh. Nah itu nanti kalau misalnya itu sudah 4-5 bulan kok masih misalnya masih ada virusnya, itu kan kasihan tadi peternak Pak. Betul. Iya, jadi mereka sudah memelihara sapi, menyiapkan pakannya, menyiapkan minumnya, menyiapkan mungkin kebersihannya, tapi ternyata masih karir. Dan itu kan ada peluang sewaktu-waktu misalnya sapi dalam kondisi lemah. Akan menularkan lagi akan timbul PMK lagi. Betul. Jadi memang coba nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman di provinsi, kabupaten, kota untuk memastikan ternak-ternak yang sebelumnya misalnya sudah terdetek lewat pengujian laboratorium itu misalnya itu dulu positif dan sekarang masih dipelihara, ingin kami pastikan akan kami uji
nanti misinya itu hasilnya positif, Betul. mungkin etis kami Iya. akan lebih baik mungkin dijual saja atau dalam artian disembelih saja. Saya itu nanti kasihan itu nanti yang Betul. iya. Iya. Berarti kan mereka akan sangat rugi, ya rugi tenaga, rugi waktu, rugi termasuk pakannya untuk memelihara sapi tersebut ya. Makanya kami nanti tim kami akan segera terjun untuk memastikan untuk supaya betul-betul memang ternak-ternak yang dipelihara oleh teman-teman petani peternak itu memang betul-betul dalam kondisi sehat. Sehat. Bukan Bebas yang virus PMK gitu ya. Iya, Oke. iya, iya. Ya, terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Ya, Kepala oke. Balai Veteriner Lampung. Oke. Ia telah berbagi Oke. sharing informasi mengenai penyebaran kasus PMK ini di Oke. Provinsi Lampung. Oke, Jangan bosan-bosan. dan sekali lagi Nah. dari hasil monitoring pasca vaksinasi kami di Vet Lampung ini sekali lagi vaksin yang beredar Iya. itu memang betul-betul berkualitas dan teman-teman dinas itu pada waktu melaksanakan vaksinasi sudah sesuai dengan SOP yang ada. Iya. Sehingga hasilnya memang itu bagus itu. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya itu juga seperti ini, sehingga sekali lagi memang betul-betul ternak yang diternak oleh teman-teman petani-peternak itu betul-betul memang sehat, betul-betul memang tervaksin, sehingga misalnya ada PMK yang masuk itu memang ternak sudah protektif, sehingga Sudah misalnya kebal, sudah kebal sehingga akan bergejala ringan seperti itu yang anu. Ya, Terima kasih Pak Dr. Hewan. Oke. Ya, jangan bosan-bosan. Siap. Ya. Terima Ya, kasih. mudah-mudahan seperti kata Pak Dr. Hewan ini kasus PMK di Provinsi Lampung sudah menuju putih. Ya, betul ya. Ya. Ini kalau kami lihat ini kan juga sudah hampir sebagian besar ini sudah nggak ada yang sakit. Kalau laporan dari Isignas itu sudah kelihatan itu kan kami ada siaga PMK Pak. Itu memang Lampung dari 12 kabupaten kota itu untuk laporan yang sakit sudah nol ya, posisinya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dipertahankan sehingga mudah-mudahan PMK ini bisa kita kendalikan dan mudah-mudahan segera bebas seperti zaman dulu waktu tahun 90 gitu. Ya. Kita kan itu butuh perjuangan 100 tahun waktu itu ya. Kalau ini mudah-mudahan nanti bisa cepat dalam artian karena sekarang kan media itu dengan sangat mudah untuk bisa diakses sehingga sama-sama dinas. Iya. Kalau zaman dulu kan mungkin akan kesulitan ya untuk komunikasi ya. Kalau sekarang kan zaman mudah. Mudah-mudahan segera tertangani sehingga sekali lagi mudah-mudahan negara kita aman, bisa segera terbebas dari PMK ini. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Hewan. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dialog spesial kita menarik dengan Pak Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, kita tutup dialog spesial kita dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mar.